Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Anugerah dan kasih Tuhan sangat berlimpah dalam kehidupan kita. Saatnya kita tidak hanya fokus pada diri kita. Mari memandang sekeliling dan mulai peduli kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang lain, kamu melakukannya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari Om Opa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari KK 554 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerah-Mu sangat besar bagi setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang selalu merasa masih kurang dan tidak menghargai serta bersyukur kepadamu. Saatnya ya Tuhan, untuk kami tidak hanya memperdulikan diri kami sendiri. Sentuhlah hati kami ya Tuhan, ubahlah hidup kami Tuhan, untuk mengalirkan kasih dan anugerah-Mu untuk sekeliling kami. Lengkapilah kami ya Tuhan, dan kuatkanlah kami selalu dengan firman dan roh-Mu. Demi Kristus Yesus, pemberi anugerah yang sempurna. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4, kita mulai dari ayat 31 sampai ayat 38. Saya akan membacakan Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Sementara itu,
murid-muridnya mengajak dia, maksudnya mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Sebab aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara, nats kita yaitu dari ayat yang ke-35 bagian B. Saya akan membacakan. "Tetapi aku berkata kepadamu," akunya dari Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan yang matang untuk dituai." Tema kita berkaitan dengan ayat yang ke-35, yaitu lihatlah sekelilingmu. Bacaan ini adalah rangkaian bacaan yang cukup panjang dari ayat 1 sampai ayat 45, dan ini sungguh terkenal, yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Menarik sekali ketika kita melihat latar belakang Yesus sebagai orang Yahudi dan wanita Samaria. Ada sebuah perpecahan atau ada sebuah antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak akur gitu. Dan yang menarik adalah wanita Samaria ini mengambil air di siang hari, jam 12 siang. Biasanya orang mengambil air itu pagi-pagi, subuh baru mengambil air. Tetapi wanita Samaria ini mengambil air di siang hari. Mengapa? Sebab wanita Samaria ini mengambil air di siang hari oleh karena banyak orang mengucilkan, oleh karena dia malu. Maka dia menghindari banyak orang sehingga mengambil airnya pada waktu siang hari. Dan Yesus meminta air dari wanita Samaria. Sungguh menarik kisahnya. Bapak Ibu nanti bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 30. Bapak Ibu bisa membaca tentang kisah ini. Hari ini kita akan menyoroti perkataan Yesus mengatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ke ladang-ladang. Perumpamaan seorang petani juga Yesus sudah mengajarkan, tetapi hari ini berbeda, yaitu perumpamaan tentang petani yang menuai. Pertemuan tengah hari pukul 12 menunjukkan ada sesuatu yang aneh karena tidak biasanya seorang wanita mengambil air di siang hari. Wanita yang dikucilkan tadi di atas sudah kita singgung. Pertemuan dan pembicaraan antara wanita Samaria dengan Yesus. Maka wanita Samaria ini mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Dari percakapan, dari pembicaraan, dari pertemuan itulah maka wanita Samaria mengenal siapa Yesus.
ada respon ketika wanita Samaria ini mendengarkan perkataan Yesus. Dia pergi keluar dan memberitakan kepada orang-orang Samaria siapa Yesus sebenarnya. Ada respon ketika wanita Samaria ini mendengarkan sabdanya, mendengarkan perkataan Yesus. Pergi untuk memberitakan kepada orang lain siapakah Yesus. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ke ladang-ladang. Padahal sebelumnya, kalau kita tahu petani menanam padi, menanam jagung itu 4 bulan kemudian baru panen. Yesus mengatakan, sekaranglah waktunya menuai. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus. Tetapi adakah orang itu memberitakan kabar sukacita apa yang sudah Yesus katakan? Berbeda dengan wanita Samaria. Ketika dia sudah mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, dia pun menyampaikan kata-kata itu kepada orang lain. Dia pun menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ladang-ladang. Siapakah ladang-ladang itu? Kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu judulnya sama, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lalu apa arti ladang-ladang itu? Apa yang perlu dituai? Ladang itu ialah seluruh dunia. Manusialah tuaiannya. Artinya ada banyak orang yang sudah mendengarkan berita kabar baik firman Tuhan, tetapi sedikit orang yang menyampaikan. Banyak orang datang ke gereja dulu, sekarang nggak bisa lagi oleh karena pandemi. Banyak orang datang ke gereja hanya karena ikut-ikutan, hanya karena pingin ketemu orang lain, hanya karena sesuatu, bukan karena pingin beribadah. Tapi ada juga orang yang datang ke gereja pingin berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja karena suka ibadah. Pokoknya dia nggak peduli, pokoknya aku maunya ibadah. Ada orang yang datang ke gereja karena pendetanya, pengajarannya bagus, yang dikhotbahkan bagus. Ada orang yang datang ke gereja karena benar-benar rindu memang beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita termasuk di mana? Apakah kita mencari siapa yang mengajar, atau memang kita rindu datang kepada Tuhan? Ada orang fanatik sekali dengan pendeta A. Pokoknya dia kalau nggak pendeta A itu yang mengkhotbahkan, kayaknya rasanya nggak afdol. Ternyata pandanglah sekelilingmu itu bukan hanya untuk orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi justru untuk orang yang mengenal Tuhan. Tetapi yang apa? Bapak Ibu, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya sekedar datang. Banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya sekedar rutinitas. Beritakanlah kabar baik itu, sampaikanlah kabar baik itu, sebab apa? Ladang telah menguning dan kita sebagai penuainya beritakan, menguatkan kepada sesama kita. Ada banyak orang yang sudah datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, tetapi masih tergoncang imannya oleh karena perekonomian yang merosot, oleh karena ekonomi yang tidak baik. Akhirnya orang tidak kuat dan menduakan Tuhan. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ke ladang-ladang yang sudah menuai.
kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi penuai. Sama seperti wanita Samaria yang sudah bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, lalu menyampaikan firman itu kepada orang lain. Sehingga apa? Banyak orang yang harus dituai. Milik siapakah ladang itu? Yaitu milik Allah. Lalu untuk siapakah ladang tuaiannya? Yaitu untuk tuainya adalah isi dunia kerajaannya. Bukankah isi dunia dicemarkan oleh dosa? Tetapi Allah mengutus juru selamat untuk semua. Lagu yang akan kita nyanyikan bait 5 dan 6. Memang banyak tuaiannya, pekerjanya sedikit. Minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Apakah kita pun dipilih mengerjakan tugas itu? Tentu kita juga dipilih oleh Tuhan dan diutus ke dalam dunia untuk menjadi penuai. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ke ladang-ladang. Tuhan memberkati kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi keluarga kami masing-masing di saat situasi pandemi seperti ini. Kami mau berdoa Tuhan agar virus corona cepat berlalu dari muka bumi ini, agar kami bisa hidup normal kembali. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya campur tangan Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi negara kami dari serangan yang jahat maupun isu politik yang membuat kami terpecah belah dari kesatuan. Berkati Presiden beserta jajarannya dan aparat pemerintahan kami agar mereka semua dapat memimpin negara kami menjadi negara yang takut akan Tuhan dan menjadi negara yang maju. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami yang telah kami perbuat yang disengaja maupun tidak, agar berkat yang kami terima tidak terhalang oleh karena dosa kami. Tuhan Yesus, kiranya hanya ini pokok doa yang kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Tuhan masih memberi nafas hidup kepada kita. Mari kita memandang kepada salib Kristus dan memberi arti dalam hidup kita.
Mari bersama kita naikkan pujian dari KK 554, bait yang keempat sampai dengan yang keenam. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, pekerja hanya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah tujuan